Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang laporan biologi umum yang berjudul Manfaat Bioteknologi dalam Bidang Kedokteran atas nama Mirdan Stambuk A1K1 263 Kelas A jurusan Pendidikan Fisika. 1. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi dari asal katanya sendiri, yaitu bio artinya hidup atau organisme hidup, dengan kata teknologi artinya suatu cara atau teknik. Kata bioteknologi mulai muncul pada tahun 1917 dari seorang ilmuwan asal Hungaria yang bernama Carl Erecki untuk menjelaskan penggunaan gula bit hasil fermentasi sebagai pakai ternak babi. Pemberian gula bit dapat meningkatkan produksi ternak babi. Cara ini disebut bioteknologi karena menggunakan gula bit dari hasil fermentasi. Pada prinsipnya, definisi tentang bioteknologi pada umumnya mengkaitkan pada kegiatan mikroba sistem dan proses biologi dengan produksi barang dan jasa, atau mengkaitkan aktivitas biologi dengan proses teknik dan produksi dalam industri. Untuk lebih jelasnya, bioteknologi adalah ilmu terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, dan rekayasa genetika untuk menghasilkan produk dan jasa. 2. Jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi dibedakan menjadi dua, yakni bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional dan konvensional. Aplikasi bioteknologi secara tradisional yaitu bioteknologi yang belum mengenal adanya istilah genetika dan cloning. Bioteknologi ini seperti yang telah dicontohkan di atas adalah berupa pemanfaatan mikroba dalam fermentasi, seleksi, atau persilangan di bidang pertanian dan peternakan untuk mencari bibit unggul. Prinsip bioteknologi konvensional pada dasarnya untuk pemenuhan kebutuhan dalam jumlah yang banyak dalam menggunakan metode terbaru untuk pengembangan produk. Bioteknologi modern. Prinsip bioteknologi modern lebih banyak menggunakan sumber genetika, yakni DNA organisme yang telah dimanipulasi dan disebut rekayasa genetika. Secara sederhana, rekayasa genetika dapat diterangkan sebagai teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru sesuai dengan yang diinginkan, untuk mengubah atau menambahkan molekul DNA dengan gen. Prinsip dasar rekayasa genetika sebagai berikut. 1. DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan dilakukan dengan perubahan susunan DNA sehingga diperoleh susunan DNA yang baru yang mampu mengekspresikan sifat-sifat yang diinginkan. 2. Fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma yang dilakukan dengan menggabungkan dua sel jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang berbeda dalam suatu bidang listrik. 3. Kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat potensi tumbuhan. 4. Cloning. Cloning atau transplantasi atau pencakokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetika identik dengan induknya. Kemudian 5. Teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Pembuahan yang dilakukan pada teknik bayi tabung berada di luar tubuh induk betina. Bidang kedokteran. A. Antibiotik. Pembuatan antibiotik termasuk penerapan bioteknologi konvensional. Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai penghasil antibiotik. B. Insulin. Produk insulin dibuat dengan mencakupkan gen yang mengkode insulin ke dalam plasmid bakteri. Bakteri dengan DNA rekombinan ini kemudian membela diri. Bakteri ini selanjutnya akan memproduksi insulin yang dibutuhkan. C. Vaksin transgenik. Pembuatan vaksin dilakukan dengan teknik DNA rekombinan dengan mengisolasi gen yang mengkode senyawa penyebab penyakit dari mikroba yang bersangkutan. Mikroba yang disisipi gen tersebut akan membentuk antigen baru. D. Antibodi monoklonal. Bioteknologi pembuatan antibodi monoklonal menggunakan prinsip fusi protoplasma. Fusi protoplasma dilakukan dengan menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang berbeda dalam satu medan listrik. Kemudian E. Terapi gen pada penderita fibrosis sistik. Penderita fibrosis sistik mengalami kesulitan bernafas akibat adanya lendir pada paru-paru. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan terapi gen untuk gen-gen penyebab penyakit, yaitu dengan mengisolasi gen yang mengkode ATT dari orang yang sehat untuk memasukkan ke dalam DNA virus. Selanjutnya virus diidentifikasi pada paru-paru pasien. Dari laporan saya tentang bioteknologi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.